Ya, halo, selamat pagi Stella Family. Ya, berjumpa lagi di acara rutin mingguan kita, IG Live bersama Dr. Stella Maris. Selamat pagi Mam and Dad, selamat pagi Stella Family. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan. Nah, bagi Moms and Dads yang mau ngajak temennya untuk share live edukatif ini, boleh bantu share ya, diajak join Mom and Dads yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas seputar jantung anak. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dokter favorit kita, yaitu Dr. Muhammad Ali, spesialis anak, konsultan jantung anak. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter Ali. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi, Stella Family semua. Mudah-mudahan kita semua pun dalam keadaan sehat. Amin. Oke, nah Stella Family, pagi ini judul dari IG Live kita yaitu ritme jantung anak tidak teratur. Berbahayakah? Oke, nah langsung saja nih kita bincang-bincang dengan narasumber kita Dr. Ali. Oke dokter, baik dok. Pagi ini kita bahas dulu ya dok, apa kira-kira apa itu ritme jantung dok? Boleh dokter bantu jelasin dokter? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ritme ini kan berarti irama ya, irama. Bagaimana irama jantung itu sebenarnya bahasa awamnya adalah detak jantung kita ya. Detak jantung kita itu bagaimana keadaannya. Sebenarnya detak itu selama kita masih bernyawa, selama itu pula detak jantung ada. Bahkan sudah muncul sejak dalam kandungan, sejak awal dibentuknya organ. Jadi banyak orang menyatakan kehidupan sebagai diwakili dengan detak jantung ya, dengan detak jantung. Kalau kita lihat di film-film sering itu ditunjukkan monitor yang tiba-tiba menjadi rata gitu ya, menandakan detak jantungnya sudah tidak ada. Jadi irama jantungnya sudah hilang. Jadi irama jantung sendiri adalah sebenarnya dalam bahasa medisnya, fisiologisnya adalah kerja jantung ya, kerja jantung untuk memompa darah kita. Menerima darah balik yang sudah terpakai ke dalam jantung, kemudian memompakannya secara teratur ke seluruh tubuh dengan gerakan-gerakan yang ritmik atau teratur dari 4 ke 4 ruang jantung tersebut. Jadi dalam bahasa awam, irama ini diartikan dengan detak jantung ya, detak jantung. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya dia adalah satu hal yang kompleks ya. Secara medis adalah satu hal yang kompleks yang dihasilkan oleh generator atau pemicu listrik jantung di ruang-ruang jantung tersebut. Namun tentu kita membatasi pembicaraan ini tidak sampai ke sana karena mungkin pembahasannya nanti terlalu medikal ya. Jadi kita membatasi ini untuk pembicaraan awam bahwa detak itu atau irama itu adalah detak jantung kita ya. Kira-kira begitu. Baik dokter, jadi itu merupakan suatu proses yang kompleks ya dok, di mana dari aliran darah dari satu ruang jantung ke jantung lainnya sampai tersebar ke seluruh tubuh. Ya. Nah, sesuai tema kita pagi ini dokter, ritme jantung anak tidak teratur, berbahayakah? Nah, boleh tolong bantu dokter, kira-kira bagaimana tuh ciri-ciri anak dengan ritme jantung yang tidak normal dokter? Ya, sebenarnya untuk anak sendiri ya, kita bagi dulu jantung itu apakah detaknya normal atau tidak normal, itu dulu. Sebab nanti detak yang tidak normal juga akan terbagi ke beberapa bagian ya, detak itu tidak normal itu akan terbagi ke beberapa bagian. Nah, detak normal tentu adalah yang bila kita lakukan pemeriksaan pada orang normal ya tidak ada keluhan ya. Detaknya itu seperti bisa kita raba di nadi kita kalau orang awam ya, atau dokter memeriksanya dengan stetoskop di dada gitu ya, detaknya. Nah, tentu masyarakat awam juga sudah sangat familiar dengan elektrokardiografi ya, yaitu pemeriksaan EKG untuk mengetahui detak jantung. Jadi detak jantung normal itu yang seperti biasa. Contohnya pada anak, biasanya detak jantung normal itu frekuensinya di kisaran antara 60 hingga 90 atau 100 kali per menit.
Nah, detak jantung normal ini juga bergantung sekali dengan umur ya. Semakin muda usianya, semakin cepat dia detak jantungnya per menit, itu normal. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan misalnya antara bayi yang baru lahir dengan anak yang berumur 5 tahun pada misalnya ya. Pada bayi-bayi yang baru lahir, itu normal itu 130, 140 kali semenit. Itu masih normal dan memang normal untuk usianya. Sedangkan pada anak yang lebih besar, itu akan berkurang sehingga sampai kita di usia dewasa, nah itu detak itu akan semakin berkurang per menitnya. Memang begitu kebutuhan tubuh untuk itu. Ya. Nah, jadi ada jumlah detak yang normal sesuai dengan umurnya ya. Nah, contoh lagi bayi dalam kandungan sering dilakukan pemeriksaan Doppler oleh dokter kandungan, itu detaknya misalnya 160 kali, itu normal untuk janin ya. Kemudian dia lahir 140, 130 kali per menit, kemudian dia makin besar, makin besar. Nah, ini detak normal ini, irama normal ini jumlahnya sangat bergantung dengan umur. Kemudian juga bergantung dengan aktivitas, dengan suhu tubuh misalnya ya. Jadi dalam keadaan tertentu, aktivitas fisik yang berat, habis olahraga atau main-main, lari-lari, itu biasa detak jantungnya normal, bertambah. Itu bukan patologis ya, bukan satu yang berbahaya. Jadi kita harus tahu dulu yang normal itu sesuai dengan umurnya. Namun detak ini tidak ada perbedaan irama ini antara laki-laki dan perempuan jenis kelamin. Biasanya sama itu ya. Jadi kemudian bila keadaannya tidak normal, tidak menjadi normal, adalah bila detak itu kurang atau lebih dari detak yang ada, yang seharusnya. Bila detaknya, jumlah detak iramanya itu kurang dari normal, kita sebut istilah medisnya adalah beradi ya. Bradikardia. Bradi itu artinya lambat. Detak jantungnya relatif lebih lambat. Dan bila berlebihan, lebih dari normal, kita sebut dengan takikardia. Ya, takikardia itu detak jantung yang lebih dari normal per menitnya. Jadi hitungannya selalu per menit. Nah, ada lagi kelainan detak yang seperti judul ini yang tidak teratur. Tidak teratur. Frekuensinya kalau dihitung mungkin normal, tapi datangnya detak itu dalam hitungannya tidak teratur per menitnya. Contohnya seperti ini ya, kalau saya bahasakan dup 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 dup. Nah, itu detak yang normal ya. Jadi ada keteraturan frekuensi. Dup dup begitu terus dalam 1 menit. Dup dup dup. Hitungannya 1 menit, tapi tentunya selanjutnya seperti itu ya. Dup 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 itu kita hitung terus, tapi kadang-kala muncul dup dup dup. Berhenti sebentar, jalan lagi. Dup dup dup. Berhenti lagi, jalan lagi. Ada yang detaknya ini polanya tidak teratur. Dup 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 dup. Dup. Nah, ini tentu bahasa yang didengar oleh stetoskop. Nah, orang awam akan merabanya kalau memang dia melakukannya adalah di nadinya ya, di nadinya. Nah, tentu ini kadang mungkin sulit ya bagi orang awam, apalagi yang tidak terbiasa meraba nadi. Ini normal atau tidak gitu ya. Nah, apa tadi pertanyaan dari dokter kita? Apa gejala-gejalanya yang mungkin bisa dirasakan ya? Nah, tergantung jenisnya apa tadi? Apakah beradi, takikardia, atau tidak teratur iramanya. Nah, yang beradi ini kalau dia tidak ekstrim, misalnya di bawah 60 kali per menit, biasanya relatif tidak menimbulkan masalah. Anaknya biasanya sesuai umur ya, sekali lagi sesuai dengan umur. Kita sebutlah anaknya 5 tahun, detak jantungnya 55 kali. Nah, ini sebenarnya sudah bradikardi, tapi anaknya mungkin belum menunjukkan gejala apapun. Kecuali bila detak ini terus menurun, misalnya 40 kali. Nah, ini anaknya biasanya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sesak napas, gagal jantung, mudah capek, berkeringat dingin. Nah, ini harus diwaspadai, dan kalau ragu tentang detak ini, irama ini, segera bawa ke klinik atau ke dokter terdekat. Begitu pula sebaliknya yang takikardia. Takikardia ini tadi kita sebut yang jumlahnya lebih dari normal. Misalnya anak 5 tahun detaknya 120. Nah, kalau ini relatif bisa dilihat karena gerakan dada yang
gerakan dada yang cepat ya. Kalau di apalagi anaknya buka baju, nampak itu detak jantungnya yang cepat. Bahasa medisnya kita sebut dengan palpitasi. Nah, ibu-ibu atau orang tuanya akan mengeluh, "Dok, kok detak jantungnya nih, gerakan jantungnya kok cepat kali ya." Walaupun dia pakai baju misalnya, kalau gerakan itu ekstrem nampak itu ya, getarannya di balik baju itu. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Orang tua diminta untuk segera membawa anaknya kalau hal itu terjadi. Apalagi kalau keadaannya tidak dalam keadaan baru olahraga atau tidak demam, tapi detaknya begitu cepat, harus berhati-hati ya, supaya bisa diambil langkah-langkah yang diperlukan. Kadangkala anak-anak tertentu seperti ini juga merasa sesak napas ya. Dia merasa napasnya pendek-pendek ya. Kadangkala dia juga merasa nyeri dadanya. Jadi nyeri ya, terutama di dada sebelah kiri. Dia bilang nggak nyaman ini saya ini, nggak nyaman. Kok rasanya capek, dada sakit, kemudian rasanya sesak napas, napas pendek-pendek. Nah, ini kita harus hati-hati. Apalagi bila muncul gejala seperti pingsan, tiba-tiba nggak ada pasal, tidak ada apapun, anak tiba-tiba terjatuh pingsan. Nah, ini kita juga harus lebih hati-hati lagi, ya, lebih berhati-hati. Nah, pada detak yang kurang teratur, nah ini biasanya awam tidak begitu bisa menangkap gejala ini, ya. Biasanya ketahuannya secara tidak sengaja ketika anak sakit tertentu atau imunisasi atau apa, datang ke dokter, saat diletakkan stetoskop, dokternya bilang, kok detaknya nggak teratur ya. Anaknya sendiri relatif tanpa gejala gitu ya. Nah, seperti yang saya tirukan tadi, detaknya tidak teratur itu iramanya. Kok begini ya? Nah, tapi anaknya seperti ini biasanya kurang bergejala ya. Kurang bergejala dan ketahuan secara tidak sengaja waktu kita lakukan pemeriksaan auskultasi namanya. Begitu kira-kira ya. Jadi tergantung jenisnya apa. Gangguan irama ini jenisnya apa, tentu gejalanya bisa berbeda-beda ya muncul. Ya. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Nah, jadi tadi mom and dad bisa disimpulkan bahwasannya ada range atau ada nilai tertentu di setiap umur yang nanti dokter bakalan nilai untuk denyut jantung anak dari mom and dad per menitnya. Nah, oke, mom and dad Stella Family juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama di sini dengan Dr. Ali. Kita lanjut lagi perbincangan kita. Oke dok, kira-kira dok, kalau dia kelainan ritmenya yang seperti dokter bilang tadi, yang dia aritmia atau dia yang seperti dokter bilang dup 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 dup, yang dia ritmenya tidak teratur dok, itu lebih ke seperti apa gejalanya ya dok? Ya, itu yang terima kasih, seperti yang saya sebutkan tadi, kadangkala irama yang tidak teratur ini pun pada anak khususnya belum tentu suatu kelainan yang signifikan atau yang berat. Kadangkala pada anak irama ini mau sesekali dia tidak teratur, Tapi tentu saja kita tidak bisa sebagai dokter serta-merta mengatakan bahwa ini tidak masalah. Ya, kita harus tetap melakukan pemeriksaan yang selayaknya dilakukan ya. Tentu nomor satu yang paling penting karena ini soal irama adalah merekam aktivitas listrik jantung melalui pemeriksaan EKG ya, atau elektrokardiogram ya, yaitu suatu pemeriksaan yang pada orang awam disebut ditempelkan ini ya. Ada beberapa elektroda ditempelkan di dadanya pada anak ibu dan bapak Stella Family, ditempelkan di situ, kemudian direkam aktivitas listrik jantungnya, kemudian nanti akan keluar print out-nya, kertasnya, dan dokter akan membacanya. Ini kira-kira masalahnya seberapa berat, ringan, berat, adakah perlu tindakan-tindakan tertentu atau terapi tertentu yang dibutuhkan oleh anak ini. Ya, ini semua tergantung dari hasil rekaman EKG tersebut tentunya ya. Nah, kebanyakan pada kasus-kasus yang irama kurang teratur, ya, yang tidak beraturan seperti itu, biasanya kalau ringan dan tanpa gejala cukup diobservasi saja. Namun harus tetap diwanti-wanti, kadangkala ini
adalah tanda awal untuk satu gangguan irama yang lebih berat, bisa jadi. Contohnya adalah tadi, ada yang disebut dengan SPT ya, supraventricular tachycardia. Kadangkala irama awalnya mungkin kurang teratur, lalu tiba-tiba tidak terkontrol iramanya, kemudian detaknya terlalu cepat ya. Kita pernah mendapatkan satu pasien, tadi saya sebutkan normal pada anak 60 sampai 100 ya, atau 90 tergantung umurnya, per menit detaknya. Dup, 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 begitu terus selama 1 menit. Nah, satu pasien kita pernah saya dapati satu kasus dengan detak jantung 1 menitnya 280-an. Nah, ini sudah kelewat cepat, dan tentu ini satu hal yang sangat membahayakan ya. Nah, orang awam tentu sulit untuk menghitung ini. Sulit menghitung ini kalau hanya menempatkan jarinya pada nadi ya, apalagi tidak biasa, atau menempelkan dadanya ke dinding. Nah, ini dokter yang tahu ya, apakah dengan pemeriksaan monitor, dipasang monitor EKG, dilihat kecepatannya, atau sekarang orang awam pun bisa menghitung itu ya secara tidak langsung dengan menggunakan, sekarang kan ada itu ya, pulse oximetry ya, sejak adanya COVID itu lebih mudah orang awam, mungkin sebagian sudah punya, sambil melihat saturasi oksigen juga di situ bisa mengukur detak jantung. Ya, jadi bisa dibaca di situ keluar angkanya berapa detaknya saat ini. Nah, bila terlalu ekstrem seperti itu, kita akan lakukan EKG dan biasanya kasus ini jatuh kepada apa yang kita sebut sebagai supraventricular tachycardia atau SPT. Nah, ini satu keadaan yang cukup membahayakan ya, bila tidak segera ditolong kadangkala bersifat fatal ya, mematikan. Karena detak jantung sudah tidak terkontrol, terlalu cepat sehingga tidak ada darah yang sempat dipompa, hanya jantung yang berdetak terlalu cepat tanpa tidak efektif. Jadi seharusnya jantung kita berdetak seperti ini secara ritmik dan teratur, memompakan darah, menerima darah kotor dan memompakan darah bersih, begitu terus. Ya. Nah, sekarang dia bergetar, memompa, tapi hanya kira-kira di permukaan saja. Darah yang di dalam tidak dipompa dengan sempurna, ya, tidak sempurna, sehingga akhirnya gagal jantung ya, bisa mengakibatkan kematian. Nah, tentu ada banyak kelainan-kelainan irama yang mungkin bisa didapati dari hasil pemeriksaan EKG. Apakah yang disebut dengan fibrilasi atrium, flutter atrium, atau kontraksi prematur pada ventrikel, itu dapatnya dari pemeriksaan EKG tentunya. Orang awam tentu tidak bisa melihat itu, ya, tidak bisa melihat itu. Jadi setiap ada kasus-kasus seperti ini, apalagi ya saya garis bawahi, apalagi ada keluhan, anaknya mengeluh, kok capek, kok berat napasnya, kok sesak, kok nyeri dadanya, apalagi ada pingsan, itu jangan dibiarkan di rumah. Harus segera dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat, ya, terutama yang ada fasilitas EKG-nya itu. Itu dulu langkah pertama. Ya, langkah pertama adalah pemeriksaan EKG dulu ya, untuk mengetahui jenis-jenis gangguan irama tersebut. Ya. Oke, terima kasih dokter. Nah, baik dokter, apakah kelainan ritme jantung pada anak ini berhubungan nggak dok dengan penyakit jantung bawaan? Ya, bisa jadi ada berhubungan. Bisa jadi memang ada berhubungan, tapi di kebanyakan kasus dia kalau struktur jantungnya mungkin normal ya, dari hasil pemeriksaan struktur jantung kita itu 4 ruang, 4 katup, pembuluh-pembuluh normal. Nah, pada pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi, tentu saja mesin itu dan dokter pemeriksanya tidak bisa melihat listrik jantung. Listrik jantung itu tidak bisa dilihat kasat mata kita, ya. Tidak bisa kita lihat kasat mata. Kita hanya bisa merekamnya melalui pemeriksaan EKG tadi ya, pemeriksaan EKG yang ditempelkan beberapa 6 elektroda itu di dada dan ada yang ditempel di kaki, di tangan, dan direkam listrik jantungnya. Kalau pemeriksaan ekokardiografi USG jantung tidak bisa melihat listrik jantung itu, ya, tidak bisa. Nah, generator atau pemicu utama listrik jantung itu ada di sudut kanan serambi kanan jantung. Di situ dia utamanya.
ya kita sebut sebagai SA node ya. Kemudian listrik itu akan dihantarkan ke api node dan seterusnya sampai ke bilik hingga dia berdetak atau berkontraksi, memompakan darah secara ritmik atau berirama. Nah, bila ada gangguan-gangguan dari masing-masing tempat itu, mungkin akan timbul gangguan irama jantung, ya, apakah di SA node, api node, Purkinje fiber, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang mesti dicermati bagian-bagian mana yang itu yang sebagai pemicunya. Tapi kalau dilakukan pemeriksaan ekokardiografi biasanya strukturnya baik-baik saja. Struktur jantungnya mungkin baik-baik saja. Memang ada beberapa kelainan jantung bawaan yang bisa memicu terjadinya gangguan irama. Memang bisa ada. Contohnya adalah kelainan jantung yang disebut dengan Epstein anomaly. Epstein anomaly ini adalah satu kelainan posisi katup trikuspid jantung yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi trikuspid ini bergeser, dia jatuh ke dalam bilik kanan jantung. Akibatnya ruang jantung serambi kanan menjadi besar dan darah banyak bertumpuk di situ. Kita ingat tadi saya sebutkan bahwa serambi atas itu tempat generator listrik jantung. Nah, kadangkala kelainan ini bisa memicu kejadian kontrol irama jantung yang liar. Jadi tidak bisa terkontrol lagi irama jantungnya. Ya, salah satu kelainan irama jantung yang muncul adalah contohnya adalah yang disebut dengan WPW ya, bahasa Indonesianya WPW syndrome, ya, Wolff-Parkinson-White syndrome. Itu kelainan irama, dapatnya dari EKG, lihat itu pada Epstein anomaly ya, memang ada kelainan jantung bawaannya ya, kelainan jantung bawaannya memang ada. Jadi satu paket dia. Tapi kalau tidak, umumnya pasien-pasien kita adalah struktur jantungnya baik-baik saja, ya, tidak ada bengkak, katup bagus, semua kerja normal, tapi listrik jantungnya bermasalah, ya, listrik jantungnya bermasalah. Nah, nanti pada keadaan-keadaan tertentu, setelah pemeriksaan EKG, ekokardiografi, tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, gangguan irama ini jenis yang mana, apalagi dia hilang timbul, ya. Mungkin akan diperlukan pemeriksaan lanjutan, ya, pemeriksaan lanjutan khusus untuk irama jantung itu yang disebut dengan pemeriksaan Holter monitor, ya. Contoh itu salah satu aja. Holter monitor ini adalah EKG yang terus dipasang kira-kira 24 jam. Selama aktivitas fisik dia terus terpasang sadapan atau pemeriksaan EKG, direkam selama 24 jam. Kemudian setelah 24 jam dilihat hasilnya, adakah muncul gangguan-gangguan gelombang irama pada periode 24 jam itu. Itu namanya pemeriksaan Holter monitor. Perlu sekali saya ingatkan bahwa gangguan irama ini, apakah dia detak tidak normal, atau bradi, atau takikardi yang terutama yang cepat, kadangkala datangnya sangat dadakan. Sangat dadakan, tidak ada pemicu apa-apa, dan hilang juga secara dadakan. Nah, kalau begitu lebih mending bagi kita. Tapi yang kita takuti adalah apabila dia datang dadakan dan lama tidak hilang. Nah, ini harus berhati-hati. Nah, bila keadaan ini berulang, sebentar muncul, sebulan lagi datang, di EKG, saat di EKG normal, bawa ke rumah sakit normal, di rumah katanya cepat kali, begitu sampai di stela di EKG normal. Jangan heran, ini pada kelainan irama jantung itu sangat mungkin terjadi. Ya, sebentar muncul bagus, kemudian hilang, muncul lagi. Nah, ini harus berhati-hati. Nah, karena listrik jantung ini terus datang selama kita hidup, kan gitu ya. Nah, munculnya kapan abnormalnya, nah itu harus mungkin perlu pemeriksaan Holter monitor ya, EKG 24 jam, dipantau terus. Nah, bila itu belum bisa juga, mungkin ada pemeriksaan yang lebih jauh ya, yang disebut dengan EPS ya, Electrophysiology Study. Nah, dilihat di mana bagian-bagian pathway atau jaras listrik jantung tadi itu, aliran-aliran itu, di bagian mana yang dia ada abnormal atau salah. Ya, nah di situ kalau didapati nanti titik-titik salahnya, akan bahasa awamnya dimatikan atau diablasi ya dengan teknik pemanasan ya. Tentu ini suatu tindakan yang invasif sudah ya di ruang kateterisasi jantung.
oleh dokter yang memang sudah spesifik, memang akan menangani atau paham tentang itu ya. Dokter-dokter yang eh, memang belajar dan punya skill tinggi di bidang elektrofisiologi jantung ya, IPS. Nah, di Medan setahu saya sudah ada IPS, mungkin di Rumah Sakit Adam Malik, dan sudah ada tenaga ahlinya untuk melakukan itu. Jadi misalnya generatornya itu atau pemicu jantungnya sudah sangat tidak terkontrol, oleh dokter diputuskan untuk diablasi atau dimatikan, dibakar supaya tidak muncul lagi dia. Jadi ada beberapa tes sebenarnya, bisa juga lakukan tes terutama pada anak yang lebih besar dengan treadmill ya. Stress test namanya, stress test. Jadi fisiknya dilakukan pemeriksaan sambil di EKG, misalnya dengan treadmill ya pada anak-anak yang lebih besar. Atau dengan pemeriksaan table test namanya ya, meja yang dibalik-balik ya, posisinya dibalik, kepala dimiringkan dan seterusnya, dilihat perubahan listrik jantungnya, EKG-nya. Muncul nggak irama-irama liar itu kira-kira ya. Jadi yang tahap-tahap yang dilakukan seperti itu untuk tahapan yang lebih lanjut. Tapi di awal-awal bagi orang awam adalah penting sekali untuk mengetahui dulu gejala-gejala tadi yang saya sebutkan dan segera melakukan pemeriksaan EKG ya, elektrokardiograf. Jadi anggapan yang salah bahwa EKG hanya untuk orang dewasa. EKG itu bahkan sudah dilakukan ya oleh dokter kandungan, bisa dalam kandungan, oleh dokter anak bahkan sejak lahir ya, dengan elektroda yang kecil tentunya ya, yang kecil-kecil. Nah, jadi artinya EKG ini tidak harus untuk orang dewasa ya, itu pemeriksaan yang rutin sebenarnya pada pemeriksaan jantung anak, terutama gangguan irama. Oke, baik. Iya, Mom and Dad Stella Family, jangan lupa kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kita sharing-sharing di sini bersama Dokter Ali, jangan sungkan ya, karena kita masih punya waktu dan bisa kita bahas bersama. Nah, oke dok. Jadi seringnya nih dok, kalau di pengalaman saya di IGD dok, dengan anak dengan kelainan jantung, dia sering membiru, anaknya juga nafasnya ada yang cepat dan lambat. Ini perlu diwaspadai ya dok ya. Dan orang tua juga harus pandai menilai di mana anak-anak yang pada umur di bawah 1 tahun kurang pintar atau tidak bisa menyampaikan keluhan itu tadi ya dok ya. Ya. Ya, sekali lagi bahwa pada kelainan, memang ada kelainan jantung bawaan, memang mungkin akan timbul juga gangguan irama. Tapi kita harus bisa pilah-pilah ya, tadi yang seperti saya sebutkan, apakah ini detaknya normal, kurang atau lebih, atau gangguan irama yang tidak teratur. Nah, ini kita harus bisa bedakan. Pada kasus-kasus penyakit jantung bawaan, tentu fokus kita pada penyakit tersebut. Misalnya dia biru ya, tetralogy of Fallot. Nah, pada kasus tetralogy of Fallot, biasanya tidak ada gangguan irama. Ya, dia biru, mungkin dia sesak, tapi tidak gangguan irama, hanya mungkin cepat aja ya. Nah, satu hal yang mesti saya ingatkan adalah tadi segera lakukan membawa, kalau orang awam ya, membawa pasien atau anaknya atau keluarganya yang mengalami, merasakan atau melaporkan ketidaknyamanan di detak jantung. Segera bawa, jangan ditunggu-tunggu. Sebab beberapa keadaan seperti yang disebutkan tadi bisa fatal dalam waktu yang singkat. Ya, kita belum sempat ini itu. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Namun ya jangan pula terus terlalu takut. Ya, begitu anaknya melapor dadanya cepat, terus menjadi panik, ya, terus menjadi panik. Nah, yang kita lakukan, kita lihat dulu, memang detaknya cepat apa enggak, atau perasaan si anak saja. Kan kita bisa menghitung ya, bisa menghitung. Atau saya sering mengajarkan bagaimana menghitung nadi ya, dengan 3 jari ini ditempelkan di nadi kita ya. Nah, apakah di leher atau di tangan lebih memudahkan. Kita lakukan seperti ini. Bisa terlihat ya. Kan teraba ini nadi kita. Sambil kita lihat jam dinding ya. 1 menit itu berapa kali saya rasakan detak ini di tangan. Hitunglah itu 1 menit. Nah, ya mungkin Stella Family bisa melakukannya sekarang. Teratur apa enggak? Itu dulu nomor 1.
Ya, nah ini detak saya ini teratur nih. Dek, 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 gitu terus, ya. Nah, kalau tidak teratur kita kan akan merasakan sensasinya. Dek, 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 hilang, datang lagi, tidak teratur dia, ya. Nah, ini teratur. Setelah teratur hitung 1 menit berapa kali detak saya? Oh, 80, oke, normal. Anaknya ngelapor, kok saya cepat, apa ini jantung saya? Hitung. Oh enggak, mama hitung ini 90 kok. Tapi begitu nempel di sini, terasa memang cepat sampai tak terhitung. Nah, ini jangan dibiarkan. Nah, kalau punya pulse oximetry bagus juga. Tinggal lekatkan di sini, ya, berapa detik kemudian kan muncul dia. Kalau memang kalibrasi alatnya bagus kan muncul nanti saturasi oksigen dan heart rate-nya kan muncul tuh nanti. Ya. Nah, bawalah. Perlu diingatkan juga bahwa anak normal dengan obat tertentu juga bisa mengakibatkan detak jantungnya naik. Nah, ini perlu ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan juga. Misalnya, ini sekarang lagi musim batuk pilek nih ya, batuk pilek. Nah, obat batuk tertentu, obat pilek tertentu ada pseudoephedrine ya. Kerjanya salah satu efeknya adalah memicu detak jantung yang lebih cepat. Obat-obat batuk seperti golongan salbutamol. Nah, ini juga detak jantungnya cepat. Jadi tidak serta-merta memang alami dari jantungnya. Bisa jadi karena obat-obatan. Jadi kalau dokter IGD atau dokter anak, "Dok, detak jantung anak saya kok cepat?" Nah, dia mungkin akan tanya, "Sedang apa anaknya?" Habis main, habis lari-lari ya normal lah detak jantung cepat. Ketakutan, detak jantung cepat. Demam tinggi, detak jantung cepat. Jadi dikatakan bahwa setiap kenaikan suhu 1 derajat di tubuh kita, detak jantung kita secara normal alami akan naik 10% dari normal. Kalau suhu 37, misalnya 80 kali, 90 kali. 38 sudah naik, karena suhu sudah naik. 39 sudah 20% naik. Begitu terus. 40 makin detaknya kuat. Nah, jadi dokter perlu juga mempertanyakan saat ini kondisi anak gimana, Bu? Sedang istirahat, detak cepat, nah ini kita nggak suka. Tapi kalau dia bilang anak saya sedang tidur, tapi kok cepat kali, nah ini kita lebih tidak mau. Sebab seharusnya dalam keadaan istirahat, apalagi tidur, justru detak ini relatif menurun ya dari normal, namanya dalam keadaan istirahat. Nah, obat-obatan perlu kita tanya. Ada makan obat flu, ada makan obat batuk tertentu ya, Lasal, Ventolin, itu isinya salbutamol ya sebagai contoh. Nah, ini anak yang sensitif, ini bahkan bisa bergetar ya, detaknya cepat sekali. Setelah obat dihentikan biasanya hilang alami. Sama seperti kita lari-lari, detak kita cepat, setelah kita istirahat hilang sendiri. Gitu. Yang masalah kalau dia nggak hilang-hilang, detaknya cepat terus ya. Nah, ini kita harus waspadai ya, harus terus waspadai. Nah, itu kejadian-kejadian yang pada detak jantung yang cepat ya, harus segera ditangani. Dokter IGD akan membuat EKG karena ini gawat darurat ya. Pada beberapa kasus SVT itu contohnya gawat darurat sehingga perlu ada tindakan segera. Atrial flutter perlu ada tindakan segera hingga mungkin perlu masuk ICU. Untuk mengembalikan detak yang begitu cepat ke detak normal, biasanya akan diberikan obat-obat tertentu, ya. Nah, itu. Kemudian dirawat. Bila berulang, nah mungkin nanti akan dilakukan pemeriksaan IPS supaya dimatikan itu sumber-sumber liar itu ya dengan ablasi. Sebaliknya pada kasus-kasus yang detaknya lambat itu detaknya. Kita harus perhatikan juga ya pada anak-anak 3 tahun anak remaja ya 15 tahun dia suka main futsal, anaknya suka olahraga ya, ibunya bilang kok detak anak saya ini lambat ya. Nah, harus kita ingat bahwa olahragawan umumnya mempunyai ritme jantung yang lebih rendah dari kita. Nah, itu keistimewaan mereka. Jadi jantungnya berirama, berdetak lebih rendah dari orang normal frekuensinya. Orang normal misalnya 60 kali semenit, dia mungkin 50. Memang normalnya untuk dia begitu. Ya, jadi
tidak kita bilang bradikardi relatif pada atlet, pada olahragawan. Jadi memang segitu. Jadi pemain-pemain sepak bola itu kalau diperiksa di EKG itu rendah-rendah itu detaknya semenit. Itu normal untuk mereka, ya. Untuk mereka itu normal. Nah, tapi pada anak normal, anak yang lain, detaknya terlalu ekstrim ya. 35 kali, 40 kali dalam semenit. Ini nggak bisa kita, biasanya tidak bisa kita efektif memberikan obat-obat memicunya biasanya, walaupun ada obatnya, tapi biasanya nggak efektif. Dan pada kasus-kasus yang berat, detak itu harus ditingkatkan dan apa boleh buat, pada hasil pemeriksaan tertentu setelah lakukan itu, terpaksa harus dipasang pacemaker atau pacu jantung. Nah ini tentu kita tidak mau. Pada keadaan irama yang begini ekstrim, nah ini pun gagal jantung. Nah tadi saya sebutkan, yang cepat itu kan begini. Ya, tidak memompa, tidak efektif memompa, seharusnya begini. Ya, tidak cepat, tidak lambat, tapi efektif memompa darah, ya, otot jantung itu. Dia gini aja, yang SPT itu contoh ya, dia gini aja, di permukaan aja. Nah, pada yang bradikardi, dia memompa efektif, tapi terus nggak memompa lagi. Baru memompa lagi, lambat sekali. Dihitung 1 menit, 40 kali. Nah, anaknya mulai ngeluh sesak, ya, macam-macam. Dada rasanya panas, ya, nggak nyaman, terhimpit. Jangan dibiarkan. Begitu di EKG dilihat segitu, nah dokter biasanya kalau sudah ada gejala akan mewanti-wanti. Setelah dilakukan pemeriksaan macam-macam, mungkin akan perlu dipasang pacu jantung atau mesin pacemaker, akan ditanamkan biasanya di dada atau di dinding perutnya. Itulah untuk pengganti generator jantung dia yang memang sudah mungkin rusak. Akan diganti oleh mesin, ya. Mesin itu sekarang sudah ada yang model baru tanpa kabel dan baterainya lebih tahan lama, ya, mungkin 10 tahun, 15 tahun baru ganti. Tapi tetap saja tidak alami, ya. Tidak alami karena mesinnya, mesin jantungnya tidak bekerja sendiri, generatornya harus dibantu oleh pacemaker, ya, pemicu jantung. Biasanya diletakkan di dinding dadanya atau di perutnya, ditanamkan di situ, ya, ditanamkan di situ. Dan umumnya biasanya ini pada kasus-kasus yang total blok yang memang sama sekali tidak berdetak jantungnya ini, bisa jadi memang seumur hidup. Pada kasus-kasus tertentu, pasca operasi jantung, bawaan, kadangkala memang setelah operasi dia nggak berdetak. Tapi dipasang sementara itu, nanti berdetak lagi itu dicabut. Tapi kalau anak normal yang memang ekstrim, mungkin pacemaker itu atau pacu jantung itu akan dipasang seumur hidup. Ya, akan dipasang seumur hidup. Saya pernah mendapati, nah ini pada ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu Stella Family, yang harus diwaspadai pada bradikardi ini pada anak, pada ibu-ibu yang pernah atau dia menderita lupus, ya. Ibu ini menderita lupus nih, systemic lupus erythematosus, ya. Ya, ibu-ibu biasanya familiar dengan istilah lupus, ya. Penyakit lupus ini cukup terkenal ini ya di dunia maya. Sering orang Selebgram atau siapa yang menderita itu, ya. Contohnya si Selena Gomez, ya. Selena Gomez atau siapa ada menderita lupus. Nah, ibu-ibu yang memang menderita penyakit lupus, dokter kandungannya biasanya akan mewanti-wanti, dokter anaknya akan mewanti-wanti. Efek dari lupus itu pada kehamilannya, ya, pada kehamilannya yang mungkin tidak harus akan mengakibatkan terjadinya bradikardi pada janinnya, pada bayinya nanti waktu lahir. Nah ini harus diwanti-wanti, ya. Ada kerusakan pada kabel-kabel listrik jantung, ya, kita istilahkan kabel-kabel aja untuk orang awam, ya, pathway listrik jantung itu rusak oleh autoimmune disease itu, ya. Jadi lupus ini penyakit autoimun yang salah satu efeknya merusak daripada pathway atau kabel-kabel listrik jantung janinnya. Jadi lahir-lahir normalnya janin lahir, ya, bayi lahir
bayi baru lahir itu detaknya kan 130. Ini berapa detaknya? Dilaporin sama nurse-nya, dok, detaknya kok cuma 60, dok. Detaknya kok cuma 70. Itu tidak boleh pada bayi baru lahir. Ya. Pada kita 60-70 normal. Bayi baru lahir tidak boleh. Ya, dia kurang separuh berarti dari normal. Nah, selidiki ibunya. Ibunya ada masalah kah? Ibunya ada begini-begini. Rupanya ibu lupus. Nah, ini harus berhati-hati. Ya. Kita lihat adakah klinisnya, anaknya, bayinya jadi sesak. Ya apa boleh buat pada keadaan yang memang ekstrem, terpaksa harus dipasang pacu jantung. Ya, pasang pacemaker. Apakah yang temporer atau yang permanen pada bayi-bayi yang baru lahir seperti itu. Mudah-mudahan hanya dipasang temporer, dia sudah balik normal. Mudah-mudahan ya. Nah, pada kasus-kasus yang sangat ekstrem, ya terpaksa dipasang pacemaker ya. Jadi ibu-ibu yang menderita lupus diwanti-wanti tuh bayinya. Janinnya nanti bayinya lahir hati-hati bradikardi ya. Jadi riwayat kehamilannya, penyakit-penyakit yang pernah dideritanya harus disampaikan kepada dokter kandungannya dan dokter anaknya yang akan menerima nanti bayi ini sesudah dilahirkan ya. Jadi yang ekstrem bradi berbahaya, yang ekstrem taki cepat berbahaya. Jadi jantung ini memang ya yang tengah-tengah aja. Nggak cepat kali, nggak lambat kali, dan berdetaknya ritmik atau teratur. Bup, 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 gitu terus. Ya, sepanjang kita hidup maunya begitu. Bup, bup, bup. Jangan bup, 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 bup. Berhenti. Nanti muncul lagi. Nggak teratur gitu ya. Nah, ini yang mesti kita antisipasi dan waspadai ya. Kira-kira begitu. Terima kasih dok. Nah jadi udah ada pencerahan ini Mom and Dad Stella Family untuk mengenai bagaimana yang denyut jantung rendah dan bagaimana denyut jantung yang tinggi. Nah setelah itu gini nih dok, ada juga dok pertanyaan dari Stella Family dok dari Instagram @dewi_suta. Dok, normal tidak kalau habis main detak jantung cepat terus bibir anak saya pucat dan ada batuk juga dok. Memang berlangsung tidak lama seperti yang dokter sampaikan tadi. Kira-kira itu normal tidak ya dok? Nah, bagus ini pertanyaan Ibu Dewi ya. Tergantung semua mainnya apa ya. Berapa besar aktivitas fisik anak kita ya. Satu-satu anak ya dia mainnya sambil duduk. Main boneka itu main juga kan. Itu seharusnya tidak memacu detak jantung yang abnormal, yang cepat. Orang dia aktivitasnya pun cuma duduk. Atau mainnya main game. Cuma jempol doang. Nggak akan menambah detak jantungnya. Nah, yang dimaksud dengan aktivitas fisik itu yang disebut dengan aktivitas fisik jantung ya. Contohnya apa? Anak agak besar mungkin main bola, main kasti, lari-lari, berenang. Itu fisik semua itu. Artinya seluruh badan terlibat ya. Main bola nggak mungkin nggak terlibat, kaki, tangan, semua terlibat satu badan ini. Tapi kalau dia melakukan aktivitas fisiknya duduk ya, nggak bergerak di tempatnya, ini kurang, tidak menimbulkan seperti itu. Ya, jadi kalau memang anaknya lasa, detaknya jantungnya normal, bertambah, kemudian kita lihat dia istirahat, detak itu berkurang, ya itu normal. Ya, memang perlu itu. Ya, tubuh kita memang perlu itu. Kalau kita melakukan sesuatu yang lebih, tubuh kita harus melakukan kerjanya lebih, kan begitu kan? Ya, tubuh petinju memerlukan metabolisme yang lebih tinggi dari tubuh kita yang bukan olahragawan, apalagi tinju misalnya. Ya, otot dia, apa dia semua mesti menyesuaikan. Ya, jadi itu normal. Yang penting tahu dulu batasan normalnya. Waktu dia naik, kapan dia turun, nah, dia istirahat, dia mesti turun. Tapi kalau dia sudah istirahat, dia tetap tinggi, jangan dibiarkan. Ini satu hal yang tidak baik, ya. Jadi tidak semua aktivitas fisik tentunya menambah detak jantung. Lihat dulu tingkat aktivitas fisiknya. Nah, batuk, tadi saya singgung-singgung. Saya nggak tahu obat anak Ibu Dewi apa yang diberikan. Nah, batuk ini kan biasanya proses di saluran napas ya, apakah atas, bawah, atau dua-dua. Nah, kita tahu bahwa dua organ ini sangat dekat dan bertetangga, ya. Paru dan jantung sangat bertetangga.
Contoh, kasus-kasus dengan infeksi paru yang berat seperti bronkopneumonia, ya itu anaknya sesak tuh. Sesaknya bukan sesak jantung, sesak paru. Tapi apapun masalah di paru, terutama yang berat, akan secara langsung berpengaruh ke jantung. Jadi anak-anak dengan bronkopneumonia contohnya, apalagi yang berat, detak jantungnya akan naik. Itu otomatis, ya. Biasanya ikut naik walaupun tidak ekstrim, ya. Jadi tergantung jenisnya apa. Nah, batuk yang biasa yang tidak dirawat, lihat obat batuknya apa. Ada mengandung pseudoephedrine, ada mengandung salbutamol. Ya, dua-dua ini mungkin akan mengakibatkan detak jantung bertambah. Ya. Nah, bibir yang pucat juga bukan mesti berarti ada sesuatu yang salah. Apalagi kalau dia hanya sekilas-sekilas terus balik merah normal. Itu hal yang wajar aja, ya. Perubahan-perubahan sementara pada tubuh adalah hal yang wajar, ya. Sebentar dia ada merah. Tapi kalau terus pucat seperti itu, hati-hati tanda-tanda gagal jantung. Ya, nampak pucat, wajah pucat, ya. Nah, ini berhati-hati tanda-tanda gagal jantung. Ya. Oke. Terima kasih, Bu Dewi. Ya, terima kasih dok. Nah, jadi Mom and Dad juga perlu perhatikan ya, mulai dari aktivitas adik, habis itu konsumsi obat yang sedang diminum sama adik, apalagi waktu saat batuk, seperti yang dokter bilang tadi. Nah, juga durasi atau lamanya, apakah dia mengeluhkan nyeri dadanya itu berapa lama, ataupun pucatnya sampai berapa lama, itu Mom and Dad juga perlu perhatikan. Nah, jangan ragu juga untuk ke dokter dan ke praktek untuk menanyakan kepada dokter biar tegaklah apa yang sedang dialami oleh si adik. Oke, nah sebelum kita tutup dari Dokter Ali, ada yang mau disampaikan dok untuk Stella Family Mom and Dad tips-tips dokter? Ya, pertama setelah penjelasan tadi adalah jangan abai menganggap terlalu sepele gitu ya. Terlalu sepele kalau ada anaknya mengeluh jantung dia berdebar. Kami orang medis akan membahasakan itu dengan palpitasi. Ya, jantung adik kok cepat kali ini, atau apalagi ibunya melihat itu. Jangan dibiarkan, ya. Kita tidak pernah tahu di belakang itu ada apa. Ya, ini jenis yang mana kita tidak tahu. Ya, jangankan orang awam, dokter sendiri tidak tahu jenisnya, hanya tahu jumlahnya teratur atau tidak sebelum melakukan EKG. Ya, jadi EKG dalam hal gangguan irama adalah satu tool diagnostik atau pemeriksaan diagnostik yang sangat-sangat diperlukan. Ya, jadi segera bawa. Ya, segera bawa dan diperiksakan, akan diinterpretasi hasil itu oleh dokter umum kah, dokter anak kah, dokter jantung anak, atau dokter kardiologi. Ini kira-kira arahnya kemana. Kemudian itu kan nanti akan, kalau dia sesekali datang mungkin di IGD saja terus stabil, dia pulang gitu ya, dipulangkan setelah diamati beberapa jam, normal kembali, pulang. Nah, saran saya adalah kalau memang sudah pernah dilakukan pemeriksaan itu, kertas itu jangan dibuang, kertas EKG-nya. Di situ sudah ada nama anak ibu, sudah ada tanggal pemeriksaan. Biasanya mesin itu bahkan rinci menyatakan jamnya, detiknya lagi, ya, tercetak di situ. Nama anak ibu, tanggal berapa, ya, dilakukan pemeriksaan. Sekali lagi bahwa irama ini kan bisa berubah-ubah, dalam sebentar bisa berubah-ubah atau malah menetap, ya. Jadi jangan hilang itu kertas EKG-nya kan sudah ibu bayar, punya ibu. Tapi kertas ini tintanya kalau dia disimpan lama dia pudar, ya, bertahun-tahun nanti hilang tuh. Bagusnya gimana? Bagusnya difoto aja, disimpan filenya yang manualnya, kemudian difoto, disimpan, ya, disimpan tanggalnya apa semua, pokoknya difoto dengan jelas, disimpan di satu folder. Apalagi kalau gangguan-gangguan ini berulang-ulang. Jadi kalau mau dibandingkan dengan EKG sebelumnya, kita sudah punya data. Oh ini dong, ya 6 bulan lalu ada serangan, nih hasil, ya, nih. Karena biasanya disimpan baik pun tintanya itu tuh kabur, udah susah diinterpretasi. Ya, jadi
bisa dilihat, oh ya yang lalu tuh ada memang begini Bu. Nah, saya ada dapat pasien dari Aceh, begitu juga tuh anak umur 12 tahun apalagi laki-laki. Bolak-balik SPT ya, sekali datang heart rate hampir 300, berulang. Nah ini sayangnya orang tuanya tidak menyimpan EKG yang terdahulu gitu. Bahkan dia terang-terang aja tuh. Biasanya saya kasih S. Nah satu hal ya, kalau jenis SPT yang cepat itu di rumah yang bisa dilakukan apa? Salah satunya yang mungkin bisa dilakukan orang awam adalah kalau memang SPT terlalu cepat, ya kita nggak tahu kalau belum buat EKG kan, letakkan S di dadanya, kompres S di sekitar sini sama di dadanya. Ya, kita mengharapkan apa yang disebut bahasa medisnya adalah vagal reflex. Berharap letaknya kembali normal, diturunkan ke normal dengan pemberian kompres S tersebut, ya. Nah, kadangkala efektif, kadangkala nggak efektif juga, nggak ngefek. Nah, dulu ada menekan bola mata, tapi sekarang sudah tidak dianjurkan lagi, ya, takut nanti ablasi retinanya, retinanya lepas, malah terlalu semangat menekan bola mata ini berbahaya ya. Kemudian bisa juga menekan di daerah sini ya, daerah jugular, daerah leher ini ya, sama juga untuk vagal reflex supaya listrik jantungnya normal. Nah, kadang-kala ini juga tidak efek, ya. Kalau ragu tapi bisa segera bawa ke klinik atau rumah sakit terdekat sebab keadaan ini adalah keadaan yang cukup emergensi dan bisa mengancam nyawa. Kalau yang jenis terlalu cepat atau SPT itu ya. Nah, yang beradi, yang lambat sekali itu biasanya penyebab kematiannya bukan sudden death, bukan kematian tiba-tiba, tapi dia pelan-pelan gagal jantung sesak. Jadi dia tidak tetap seperti serangan jantung itu enggak. Tapi kalau yang SPT biasanya mungkin mengakibatkan sudden death atau kematian tiba-tiba. Nah, ini yang mesti kita waspadai ya. Mesti kita waspadai pada ibu-ibu. Nah, saran saya yang kedua, belajarlah seperti yang saya sebut tadi. Ini sebenarnya sederhana aja. Belajar menghitung nadi kita sendiri. Jadi dari sini ya kita sebut sebagai arteri radialis. Nampak ya dengan saya? Iya dok. Ya, jadi setentang dengan jempol kita ini. Nah, didengar tuh nadi kita. Ya, detak nadi kita itu detak jantung kita, mewakili detak jantung kita. Bisa di leher tapi lebih nyaman di sini, lebih mudah. Ya, pada anak gemuk susah meraba leher, lehernya pendek relatif. Nah, di sini didengar tuh 1 menit ya, sambil lihat ke dinding ya atau ke jam tangannya. Hitung 1 menit berapa kali. Itu yang langkah mudah yang bisa ibu-ibu lakukan. Kalau meletakkan tangan di dada sambil lihat jam bisa juga, tapi harus lebih biasa lagi menghitung detaknya dalam 1 menit. Nah, yang mudah ada teknologinya ya pulse oximetry yang kita jepitkan di tangan kita. Muncul nanti berapa detik kemudian saturasi oksigen, kemudian ada heart rate-nya tuh, berapa detak jantung kita, muncul juga itu di situ, ya. Nah, itu kalau mau mudahnya, ya lebih akurat mungkin kalau memang alatnya bagus. Nah, itu lakukanlah. Dok, normalnya dokter bilang kan 100 ya paling tinggi anak-anak umur 6 tahun misalnya. Anak saya ini 105 dok. Anak saya ini 110, ya belum tentu perlu ke rumah sakit. Kalau memang hanya segitu, tengok masalahnya apa? Apakah dia sedang ketakutan? Naik. Apakah dia sedang cemas mau ujian? Naik. Apakah dia cemas dimarahi orang tuanya? Naik juga detaknya. Ya. Cuma naik 10%, turun naik 10% itu masih bisa kita tolerir, walaupun tetap diobservasi, ya, tetap kita pantau itu anak, ya, jangan dia melonjak tiba-tiba kita nggak sadar, ya, karena kadangkala yang detak tak terkontrol ini, irama tak terkontrol ini, awalnya begitu dulu dia, bagus-bagusnya tiba tuh naik ke atas, ya, nah ini kita harus waspadai, ya, kita harus tetap waspadai. Nah, kalau yang detak lambat, apa boleh buat pada keadaan yang tertentu harus terpasang pacemaker. Ya, ada pasien kita seperti itu.
Ya apa boleh buat? Sudah begitulah suratannya, ya. Dipasang pepsi, kalau nggak berdetak jantungnya, ya. Nah ini yang kira-kira hal. Kemudian obat-obat yang dikonsumsi ini sekarang apa? Kalau memang baca tuh brosurnya, ibu-ibu kan bisa baca. Kalau beli obat tuh jangan hanya melihat di situ 3 kali setengah sendok teh, 3 kali 1 sendok teh, 3 kali 1 tablet. Kalau kita nggak yakin, buka aja tuh brosurnya, kan ada buat efek samping, side effect. Buatnya salah satu, takikardia. Ya, kalau misalnya obatnya isinya salbutamol. Nah, ya ini mungkin ini karena obat ini nih. Coba saya stop. Mungkin dia akan berkurang, ya. Ya, oke. Nah, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menyadarkan kita ya di Hari Jantung Sedunia ini bahwa gangguan irama ini tidak hanya punya orang dewasa. Ya, gangguan irama ini bahkan sudah ada sejak dalam kandungan. Pada kasus tertentu, ya, distres janin sudah ada dalam kandungan. Ya, baru-baru ini ada keluarga kita sampai 280 kali detak jantung janinnya. Distres, terpaksa harus segera dilahirkan. Syukurnya sudah cukup bulan. Itu artinya ada sesuatu yang salah ya, apakah infeksi dalam kandungan atau apa. Lahir, membesar, dewasa, nah, semua itu selagi jantung masih berdetak, gangguan iramanya masih mungkin terjadi sepanjang hidup kita. Ya, jadi tidak hanya milik dewasa, gangguan irama jantung juga sangat mungkin diderita oleh golongan usia anak. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Nah, sangat bermanfaat kali informasi yang kita dapatkan hari ini. Nah, untuk Mom and Dad yang ingin mendapatkan informasi lagi untuk seputar jantung anak, Stella Family, bisa di-follow akun Dr. Stella Maris _jantung anak. Ya, di sana banyak informasi seputar jantung anak ya. Oke, dan untuk jadwal dokter M. Ali spesialis anak konsultan jantung anak itu ada di Kamis dan Jumat di jam 6 sampai jam 8 malam dan hari Sabtu di jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang. Oke, nah bisa juga direservasi melalui WA atau by appointment di 0811 6252 468. Oke, selesai IG Live kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga salam sehat selalu. Terima kasih Stella Family. Terima kasih Dr. Ali.